acara kali ini ya, Health Talk Konsep Karnus, lambung sehat, puasa kuat. Tadi sampai di permasalahan GERD dan juga penerapan konsep Karnus. Bagaimana Pak Iwan? Mungkin bisa dijelaskan kembali perihal hal tersebut. Ya, jadi penerapan untuk GERD, ini feedback ya? Ada suara feedback. Coba dimatiin dulu. Tes suara sini. Ya, sebentar. Matiin dulu. Dia. Nah, jadi untuk GERD tadi sudah saya jelaskan sebelum kita ada gangguan teknis ya. Iya. Jadi aki sereal itu disaring, diminum 2 kali sehari waktu buka dan sahur. Kalau bisa 3 kali ya waktu buka, sahur dan malam. Airnya aja. Nah, nasinya ganti nasi dari Karnus, beras Karnus ya. Kemudian tambah lauk pauk. Oke. Dan lakukan aja begitu. Obat-obatan yang ada, saya yakin kalau GERD pasti kasih obat. Kalau nggak obat penetraan asam lambung, kasih obat PPI, ya. Itu tetap dilanjut, tetapi nanti akan diturunkan pelan-pelan. Oke. Dan harus turun karena tidak ya percuma, lambungnya nggak fungsi dong. Iya benar Pak. Gitu ya. Oke, baik. Nah, semacam itu. Jadi penerapan konsep Karnus ini di permasalahan GERD maupun masalah kesehatan yang lain juga ini ada pendampingan nutrisi ya Pak, yang lebih tepatnya. Ya. Tidak hanya untuk menggunakan obat-obatan, tapi juga ada pendampingan nutrisi untuk dapat mengembalikan fungsi tubuh, terutama lambung sesuai dengan penciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kan obat sudah dilakukan sekian tahun kan, kan itu udah lama saya gini nih, udah bertahun-tahun lah gitu kan. Nah, dan nggak ada progres kan, gitu kan. Karena dan malah banyak masalah gitu. Makanya obat yang ada tetap sementara waktu aja, emergency ya. Karena fungsi obat yang ada kan simptomatik, apalagi kalau pada masalah lambung itu kebanyakan adalah tanda kutip meniadakan asam lambung. Oke. Perannya itu. Jadi kita segera rekonstruksi, asam lambung harus segera keluar, tapi karena ini rekonstruksinya belum selesai, maka sementara obatnya itu diberikan. Nanti pelan-pelan diturunkan. Seiring perbaikan lambung tadi. Begitu lambung selesai, baru nggak pakai obat lagi, makanan, maka dia akan menyempurnakan proses ini. Ya. Jadi kalau nggak terpaksa sekali, jangan minum obat penetraan asam lambung tadi. Baik. Kecuali emergensi. Ya. Nah, poin utamanya Pak, hal utama dalam penerapan konsep Karnus ini apa Pak? Hal utamanya yang menjadi key point. Ya, perbaiki lambung tadi dengan agi sereal itu. Key pointnya itu. Dan itu key point di awal ya, artinya di lampunya. Tapi benar hal utama lagi yang paling utama adalah kita memenuhi makanan sel. Itu yang tujuan utama. Ya, tujuan kita perbaiki lambung adalah supaya makanan yang kita makan itu dirubah menjadi makanan sel. Itu endingnya, karena kita ini hidup, kita ini sehat jika sel kita ini bisa makan. Baik, siap Pak Iwan. Terima kasih atas penjelasannya Pak, dan juga terima kasih kepada Bapak Heri tadi sudah bertanya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Mujianto. Nah, bagaimana jika sudah dirawat di rumah sakit Pak? Dan tentunya obat dari dokter diberikan, apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak bermaksud mengubah konstruksi asam lambung, tapi tetap untuk mengatasi rasa sakit dan susah makannya ini seperti apa yang harus saya lakukan? Sama dengan Bapak tadi, tambahkan aja dulu sebentar, integratifkan. Jadi integratifkan, apalagi di rumah sakit, integratifkan nutrisi kita, masukkan aja, kan nanti makin nyaman tuh, nanti obatnya pelan-pelan dikurangi. Kan di rumah sakit kan nggak akan lama kan, kan maunya kan cepat keluar kan. Setelah membaik, kondisi umum membaik kan mesti keluar, di rumah dilanjutkan. Nanti obat akan pelan berkurang. Sakit lambung itu kenapa sih? Ya karena lambung kita itu luka, dan luka itu kan harus diperbaiki. Nah selama ini pengobatan kita tidak ada yang memperbaiki luka lambung. Yang ada adalah menetralkan asam lambung. Ya kayak dapur itu bolong dapurnya, karena bolong maka nggak boleh ada apinya, kan repot. Nah, masak pakai apa gitu kan? Nah, sambil kita perbaiki, apinya dikurangi pelan-pelan. Nah, nanti setelah perbaiki full, apinya jos saja. Masalah segala makanan bisa sehingga masuk. Orang-orang di rumah itu sehat-sehat. Makan lahap dong ya. Ada tambahan mungkin dari Dokter Edi perihal kalau sudah di rumah sakit nih, ada diagnosa dan lain sebagainya. Ini gimana Dokter Edi untuk penerapan konsep Karnus?
Kalau menurut saya penerapan konsep Karnus ini sebenarnya mudah ya, ringan. Karena sudah masuk atau opnam di rumah sakit, satu, hormati hasil usaha dari dokter yang sudah merawat. Dan kita tidak merubah obatnya dan tidak menyalahi konsep Karnus. Tetap dikasih konsep Karnus ini pelan-pelan. Kalau emang dia nyeri karena lambungnya, kasih disaring pelan-pelan tanpa sepengetahuan dokter. Ya, kalau sepengetahuan dokter nanti dokternya tanya, dikasih apa ini? Ya kan? Ini kasih konsep Karnus, wah apa lagi nih? Jadi pelan-pelan pada waktu dokternya tidak visit, boleh diminumkan. Nanti seperti saya bilang tadi, mungkin Pak Iwan bilang juga tadi, pelan-pelan kalau sudah mulai ada perbaikan, sudah obat yang dikasih dokter bilang aja, oh sudah dok, sudah diminumkan, dan nanti sudah mulai enak, di rumah dilanjutkan terus. Jadi konsep Karnus ini bukan menggantikan totalitas, tapi karena ini nutrisi sel, memperbaiki lambung, harus pelan-pelan juga didampingi obat yang sudah diberikan dokter. Bukan langsung di stop, dikasih AG serial. Ya, jadi step by step, nanti ada aturannya. Mulai membaik, indikatornya mulai membaik, baru obat-obatan dari dokter dikurangi. Bukan langsung di stop. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi mungkin tadi disampaikan oleh Dokter Edi, tetap dikonsumsi, memang agar tidak nanti panjang gitu ya Dokter Edi ya. Nanti ditanyakan, oh kayaknya saya harus ikut kuliah Karnus dulu Pak untuk bisa jelasin ke dokter gitu ya. Mungkin biar lebih mudah. Jadi memang nutrisi, karena ini bersifatnya nutrisi, jadi bisa untuk dikonsumsi secara berdampingan dengan pengobatan yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, kita lanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri Sugiharti. Mohon solusinya untuk perawatan hemoroid, apa yang harus diminum, dan gatal di kaki yang sudah lebih dari 10 tahun tidak sembuh, mohon diberikan solusinya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dimulai dari Pak Iwan dan juga Dr. Edi. Silakan Pak Iwan dulu aja. Oh, Dr. Edi. Oke, silakan Dr. Edi. Ya, terima kasih Bu Tri. Jadi kita bicara hemoroid. Hemoroid itu secara medis sebenarnya ada pelebaran yang abnormal di bagian bawah pembuangan kita. Itu biasanya di medis bisa disebabkan adanya kelainan ya pada pembuluh darahnya. Kedua, karena dipercepat dengan kita sering ngejan seperti itu ya, dipaksakan. Nah, intinya kalau itu pembuluh darah mau bagus, intinya termasuk gatal-gatal tadi misalnya cepat sembuh, otomatis kan proses penyembuhan di situ kan pembuluh darahnya harus lancar, nutrisinya harus lancar dan tepat. Ada sel tadi 100 triliun itu tersebar di seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pertama, perbaiki seluruh metabolisme kita, termasuk supaya nutrisi, sirkulasi darahnya bagus, sehingga kalau ada gatal akan lebih cepat sembuh. Pembuluh darahnya diperbaiki supaya tidak terjadi kelainan, termasuk yang ada di pembuangan. Nah, kembali lagi untuk supaya tercapai itu semua, harus kembali lagi lambungnya diperbaiki. Jadi konsep Karnus kuncinya adalah di lambung. Selain tadi keynote katanya Pak Iwan, memang benar perbaiki lambung. Kedua, beri makan sel. Sel itu di seluruh tubuh kita. Jadi insya Allah kalau sel kita udah bagus, seluruh tubuh kita itu juga akan bagus organnya. Sehingga kelainan-kelainan yang muncul itu biasanya akibat sel yang kurang mendapatkan nutrisinya. Dari saya itu aja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Edi penjelasannya. Silakan Pak Iwan. Mungkin dari penerapan konsep Karnusnya seperti apa Pak? Jadi karena itu mungkin seperti ambien dok ya. Murid ya. Jadi pelebaran otot ya, otot di daerah situ dan cenderung luka. Karena jadi yang pertama adalah wajib perbaiki lambung. Nah, agisiral harus disaring. Terus makanlah makanan yang halus. Sehingga dia tidak kasar waktu pembuangan tadi. Jadi perlu semua itu di tim atau ya, kemudian di bubur dan sebagainya. Kalau makan makanan kayak lauk pauknya dihaluskan di presto ya, gitu. Semacam itu. Dan juga yang tidak mengiritasi kayak pedas itu wajib. Jadi yang saya yakin penderita hemoroid sudah ngerti apa yang dihindari secara makanan, menu makanan ya. Pasti sudah mengerti. Jadi kita tinggal tambahi perbaikan metabolismenya di lambung itu. Terus yang kedua adalah
kita butuh namanya untuk kelancaran sistem transport dalam darah. Nah, di sini kita butuh Algati. Itu butuh Algati. Nah, dosis minumnya Algati pada saat pasien yang ada hemoroid itu bisa mulai 1 kali 1 sampai 2 kali 1. Kalau yang kaki serial karena hemoroid ya terpaksa harus 1 saset dibagi 2. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bertahap ya, Pak. Bertahap. Nah, untuk pemercepat dari ototnya, kan tipis ini dia ada luka. Kita butuh kolagen agak banyak tuh. Nah, kita punya namanya akadring. Memang ini kita sekuensikan untuk mereka yang butuh cepat pembuatan jaringan ikat pada tulang, sendi dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi agisera itu sekali aja 1 saset, tapi bagi 2 cara minumnya. Oh, baik. Ya, pagi sama sore disaring, ditambahi akadring 1 saset 1 hari. 1 saset 1 hari Nah, untuk Algatinya, konsumsinya betul. di pagi hari atau bagaimana? Oh, bebas. Pak? Kalau akadring bebas. Kalau lebih efektif di malam hari emang. Baik. Dia langsung serap. Nah, tinggal Algatinya itu mulai 1 kali 1, nanti naikin ke 2 kali 1. 2 kali 1. Ya, jalannya aja setelah makan. Oke. Jalannya aja. Nanti gatal-gatal itu juga akan ada perbaikan insya Allah. Nanti Algati tinggal naikin aja, terus Algati ditaburkan di luka itu bisa kok. Yang gatal itu loh. Ya, ditaburkan dengan air terlebih dahulu, dilarutkan atau bagaimana Pak Iwan? Kalau gatalnya itu agak basah, enggak usah air, taburkan langsung aja. Ditaburkan. Oh, ya. Oke, baik. Kalau gatalnya itu kering, ya boleh kasih air dikit. Dijadikan pasta begitu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi itu banyak yang sembuh. Apalagi ada hemoroid ini, ada gatal-gatal yang mungkin sudah menaun, kita kan ada khawatir itu ke arah ya kayak autoimun lah. Jadi kayak eksim gitu kan. Iya, benar. Jadi itu akan sembuh sendiri nanti. Oke. Tapi ya Bapak Ibu jangan minta cepat ya. Kasihlah waktu minimal sebulan. Untuk melakukan perbaikan tersebut. Itu insya Allah simultan. Nanti mulai hemoroid sama gatalnya itu akan bersamaan. Oke, ya, baik. Siap. Gitu. Terima kasih banyak Pak Iwan dan juga Dr. Edi atas penjelasannya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suprapto. Pada saat ada gejala susah makan, apakah ini salah satu gejala lambung bermasalah? Nah, ini bagaimana nih, Dr. Edi, silakan. Ya, Pak Suprapto, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus sekali dan menimbulkan pertanyaan juga bagi saya ya. Apakah gejala susah makan merupakan tanda atau ciri sakit lambung? Nah, orang susah makan itu bisa 1, makanannya nggak enak, nggak kita sukai. 2, karena kepikiran ditagih utang. Juga bisa, sehingga bisa makannya nggak makan. enak. Banyak penyebabnya. Seperti saya jelaskan tadi, iya. Jadi depan rumah itu sudah tiap hari ketok-ketok mau nagih utang. Jadi ciri-ciri atau gejala orang yang sudah mulai sakit mah atau gastritis yang paling ringan, biasanya itu nafsu makan itu yang sekian biasanya terasa penuh. Karena terasa penuh sehingga nafsu makan kurang. Terus kadang-kadang nyeri ulu hati. Kadang-kadang mual-mual. Tanpa sebab tiba-tiba mual-mual. Nah, ini adalah ciri-ciri sudah mulai ada gangguan di lambungnya. Bukan hanya tidak suka makan itu adalah mulai gangguan lambung. Bisa, tapi nanti dikorelasi sudah ada berapa. Kalau cuma 1 tidak mau makan, mungkin pikiran Pak Prapto kurang tenang. Karena penyebab yang tadi banyak yang saya sebutkan. Saya kira itu aja, Mbak. Oke, baik. Jadi tidak harus diketahui juga dokter ya, penyebab dari tidak nafsu makannya apa begitu ya dok. Oke, baik. Jadi pasti memang harus dicek juga mulai dari yang disampaikan oleh Dr. Edi tadi, dan di awal tadi juga disebutkan kalau sudah mulai ada sering sendawa, terus kemudian ada rasa tidak nafsu makan pada saat malah yang kondisinya lapar. Nah, itu mungkin perlu untuk diwaspadai dan juga dikonsultasikan lebih lanjut. Kemungkinan ada gejala mengarah ke adanya gangguan lambung, begitu ya Dr. Edi. Nah, kira-kira kalau dari Pak Iwan ini bisa membantu nggak Pak Iwan untuk dari nutrisi yang diberikan oleh Konsep Karnus, nutrisi pendamping dari Konsep Karnus ini untuk meningkatkan nafsu makan tadi itu Pak? Nah, ini jadi nafsu makan itu kan dari rasa lapar gitu, atau tadi benar nggak suka makanannya dan sebagainya, itu bisa jadi. Kalau itu sudah dilalui dan masih tidak ada nafsu makan, berarti ini ada skema, ada yang salah ini di metabolisme tingkat selnya.
Oke. Ya, jadi dendritik selnya perutnya penuh itu udah mulai gangguan lambung. Kalau enggak penuh, jadi kadang itu gini, orang tuh awalnya sakit tadi, sakit lambung, kemudian kasih simptomatik macam-macam, akhirnya rasanya udah aman, enggak penuh, tapi kok aku makin kurus dan enggak doyan makan. Berarti ada sistem sensor yang masalah. Jadi masalah bukan lagi di lambung lagi, sudah masuk ke sistem sensor. Oh, baik. Indera kita masalah sudah. Tidak Jadi, ada rasa begitu. Tidak ada rasa dan sebagainya. Oke, oke. Nah, dengan karena kita ini fokusnya di ke dalam pemenuhan nutrisi sel. Jadi otomatis dari makanan masuk, dipecah di lambung, ditransportkan, ditransportasi di dalam darah, darah ke dalam sel, sel dipecah jadi ATP. Jadi akan semua balik. Oke. Gitu. Jadi yang aneh di kanus kan lucu. Orang yang kegemukan nih, begitu menerapkan konsep kanus dia akan ke ideal. Orang yang kekurusan, kurang gizi akan naik. Dengan cara yang sama loh itu. Dengan skema yang sama ya, Pak? Sama. Oke, baik. Karena begitu. Kita kembali ke fitrahnya manusia. Oke. Jadi seimbang ya, Pak ya? Seimbang. Oke, baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk dari Pak Suprapto. Jadi apabila ada gejala susah makan, ini bisa dicek terlebih dahulu juga kalau memang sudah sangat mengganggu, bahkan menjadikan Bapak Suprapto ini makannya jadi sedikit begitu ya, porsinya maupun durasi intensitas makannya per hari, berarti perlu untuk dibantu mulai dari sekarang melakukan rekonstruksi lambung, dan konsep Karnus sudah memberikan salah satu nutrisi yang bisa 2 in 1 gitu ya Pak ya, tidak hanya melapisi dinding lambungnya yang tadi sudah luka, tapi juga bisa membantu untuk memproduksi, meregenerasi kembali sel-sel dalam lambung untuk bisa kembali normal dan kembali sehat seperti sedia kala. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Aryanu Rahmanto. Nah, ini pertanyaan khusus untuk Pak Iwan nih. Cara kerja AG sereal ini seperti apa Pak Iwan? Apakah langsung diserap oleh sel lambung atau bagaimana? Silakan Pak Iwan. Jadi gini, tolong slide ya. Nah, ini ada luka lambung. AG sereal itu ada sekitar 2 zat aktif utamanya minimal ya yang langsung peran di sini. Yang satu adalah sebagai pelapis. Yang kedua adalah sebagai rekonstruktor ya. Apa ya, zat rekonstruksi. Yang ketiga adalah nanti ini adalah katalis dari grup niacinamide, jadi B3. Nah, jadi tujuan dari yang pelapis ini kita di AGSA itu ada namanya pati resisten yang kami bikin dari pisang. Kenapa pisang? Ya pisang itu bisa saya rubah. Jadi molekulnya begitu kena asam lambung dia tidak pecah. Dia bisa tahan 4 jam. Dia bentuk koloid. Gitu ya. Nah, kemudian karena di sini tim mixing dengan rekonstruksi dari kolagen, maka kolagen ini di tempat jadi pati resisten dan kolagen ini langsung nempel di sini, di lukanya ini. Dia kan nempel di situ, merajut begini. Nah, sebagian dari ini kan lambung juga ada sel yang bisa menyerap cairannya kan. Jadi sebagian dari kolagen dan niacinamide dan komponen mikro lain itu serap di sini. Yang lainnya akan masuk ke usus. Begitu usus akan masuk dalam darah lagi. Dia masuk lagi ke dalam sel lambung dari belakang. Begitu. Jadi di depan di lukanya itu dia bisa nempelin. Begitu nempel begitu, makanlah banyak lauk sehingga asam lambung keluar. Nah, setelah itu karena di lambung juga bisa menyerap cairan, maka yang larut sama air itu bisa diserap oleh darah lewat lambung sebagian tapi. Nah, sebagian besar lagi kolagen yang masih sisa itu nanti kan masuk ke usus halus. Itu jadi masuk lagi ke dalam untuk merekonstruksi di dalam, ditambah dari dalam juga. Gitu. Jadi berarti dari double action dia. Baik Pak. Dan jika lambung itu bagus, terus kolagen buat untuk apa? Ya, untuk sendi kita, tulang kita, otot kita, kulit kita, rambut kita, jantung kita dan lain-lain. Kita kurang kok itu. Karena semua organ-organ dalam tubuh juga terdiri dari jaringan ikat ya Pak? Jaringan ikat. Strukturalnya fibril itu. Jadi saya minum kolagen AG sereal. Kata orang sekarang lihat saya lebih muda sekarang katanya begitu.
Baru nampak sekarang, Pak. Jadi kan juga muda lagi sekarang. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali sehat dan muda, tetap Iya, semangat begitu jadi ya, Pak. itu ya begitu. Kita hidup kita nikmat itu. Oke. Ya. Dilihat juga masih enak gitu. Oke. Itu tidak menakutkan. Begitu Dr. Ari. Oke. Jadi penjelasan kami. Baik. Terima kasih untuk Pak Iwan mengenai AG Seral tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan kembali nih. Tadi berkaitan dengan tulang, sendi, otot dan lain sebagainya ya Pak. Ini ada yang bertanya, ibu saya terkena asam lambung, diabetes. Beliau juga terkena osteoporosis. Apakah bisakah untuk diatasi dengan konsep Karnus gitu Pak? Silakan Pak Iwan. Jawaban singkatnya bisa. Karena segala penyakit sudah Allah turunkan obatnya. Baik, Dan Pak. kita ini mengembalikan apa buktinya? Sekarang Bapak Ibu untuk ini aja. Terapkan konsep Karnus untuk penyembuhan diabetes. Maka semua poin tadi itu selesai. Oke. Kita kan udah punya data kan? Kita punya obat Karnus Iya. untuk pendampingan pasien diabetes untuk mencapai kesembuhan. Dan data kita luar biasa. Jadi HbA1c 14 keempat dalam waktu 3 bulan. 4 bulan. Jadi ya. 3 bulan itu ada penyembuhan signifikan. Dan semua sistem balik. Tapi tergantung dari tingkat kecerdasan dan pemahaman Dari konsep ini oleh pasien tadi. Makanya Oke. kalau kita punya orang tua, dampingilah beliau, maka Bapak Ibu belajarlah untuk orang tua kita. Kasihlah dia kasih sayang setulusnya. Karena orang tua kita pingin sembuh. Gitu kan. Sembuh dan bisa menemani anak cucunya gitu. Oke, baik. Siap, baik. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai produk Pak Iwan, yakni AG Sereal dan juga Algati ini apakah aman dan bisa dikonsumsi oleh ibu hamil Pak Iwan? Terima kasih. Silakan Pak. Jadi kalau saya bicara aman, kalau saya produsennya pasti Bapak, oh ya, jelas kata produsennya akan aman begitu ya. Tapi kita coba lihat ingredien. Dan kita sudah ber-BPOM, dan kita wajib jujur dengan BPOM, apa adanya. Jadi bahan baku kami itu, kami tidak ada pengawet sama sekali. Flavoring tidak ada. Jadi semua ini bahan-bahan aktif, natural. Dari pisang, dari pekatul, yang kita proses ya. Kemudian dari kolagen kami bikin sendiri. Dari tulang sapi lokal Indonesia. Dan kami adalah pabrik kolagen only one di Asia Tenggara. Kemudian apalagi bahan bakunya, pisang tadi ya. Iya. Dengan pisang oat. Terus dari alga, ambil mineralnya. Jadi ini nggak ada sama sekali nama-nama aneh itu. Oke. Ini makanan. Makanan yang Ya. alami semua Alami ya Pak? dan memang kita hitung komposisinya. Dan dia punya fungsi, namanya functional food. Oke. Punya fungsi. Jadi apakah aman Ibu Amir? Aman. Insya Allah Aman, aman, insya Allah ya Pak? aman semuanya. Jadi karena dari bahan bakunya kita nggak pakai bahan baku yang sulit dicerna atau obat-obatan, tidak ada sama sekali. Oke. Ini memang makanan. Kita ini lahir butuh makanan, ya kan? Masa si obat? Enggak loh. Saya butuh makanan. Maka kita kembali fitrahnya. Kasihlah makan. Dan makan itu akan begitu satu dapat makan semuanya, maka sel kita bisa ngobatin dirinya sendiri. Oke. Itu Baik. poinnya. Oke, baik. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu yang hamil gitu ya, ingin mengkonsumsi produk-produk nutrisi pendamping dari konsep Karnus ini, dari sisi bahan aman gitu ya. Tinggal nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter atau mungkin dari head advisor konsep Karnus mengenai apakah memang ada kendala penyakit lain yang untuk menyesuaikan dari sisi aturan konsumsinya ya Pak ya. Mungkin 1 hari sekali atau 2 hari sekali begitu ya Pak Iwan ya. Betul. Oke. Siap. Baik, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Wah, ini banyak sekali ya pertanyaan mengenai sesak nafas. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya dengan, bisa jadi dengan lambung atau permasalahan lambung tadi ya dok ya. Jadi beliau bertanya, saya terkadang sesak nafas beberapa waktu sekitar 3 sampai terkadang 5. Nah, bagaimana solusinya menurut konsep Karnus dan juga penjelasannya dari Dr. Edi? Silakan. Ya, terima kasih. Seperti saya bilang di awal, jadi sesak nafas itu adalah keluhan bisa karena paru-parunya, ya, infeksi paru. Bisa karena penyempitan di rongga atau kerongkongan kita di paling bawah. Nah, kita harus evaluasi, kita harus cerdas ya. Tanda-tandanya atau gejalanya. Kalau kita sudah ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti kayak mudah sendawa, nyeri ulu hati,
Terus sampai kadang-kadang kita itu waktu apa ya namanya bahasa Indonesia gelegean itu apa ya? Sendawa. Oh, sendawa. Iya. Sendawa ya. Itu terasa ada pahit ya di kerongkongan itu terasa ada pahit. Nah, itu kalau sudah terjadi lama, seperti saya bilang akan terjadi luka di kerongkongan itu. Kalau sudah luka dan lukanya itu meluas, ini tidak diobati dengan benar, akan terjadi apa? Pembengkakan di kerongkongan bawah. Kalau sudah terjadi pembengkakan, otomatis bengkak akan terjadi penyempitan. Ya, ada tekanan, terutama yang ada di saluran ke paru-paru. Kalau sudah ada penyempitan, di situ biasanya akan terjadi sesak. Kenali dulu ciri-cirinya, ya. Kenali dulu ciri-cirinya, jangan sampai langsung divonis, oh saya ini sesak mungkin karena paru, atau mungkin ada riwayat sejak dulu punya sakit paru-paru. Jadi ini harus dibedakan, harus jeli. Kan supaya lebih tepat, konsultasikan ke dokter Karnus, ya, nanti akan dibimbing sebenarnya ini karena paru-paru apa karena lambungnya, karena nggak beda tipis 11-12, ya lebih baik konsultasikan. Sudah ada bilang jangan memutuskan sendiri, bertanyalah pada yang lebih ahli di konsep Karnus tentang gejala sesak ini, jangan sampai salah nanti bagaimana memanajemennya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Edi. Dan mungkin dari Pak Iwan ada tambahan Pak, mungkin dari sisi konsep Karnusnya sendiri ini, baik untuk permasalahan sesak nafas karena gangguan lambung atau mungkin GERD, atau dari permasalahan paru-paru sendiri, ini kira-kira dari konsep Karnus solusinya seperti apa ya Pak Iwan? Tubuh ini sudah dibuat oleh Sang Pencipta sudah sedemikian canggih dan adaptif. Ya. Sesak nafas tadi dari lambung sudah jelaskan Dr. Edi, solusinya pasti jelas, kita perbaiki lambung ya. Kemudian kita ini hidup gak sendirian loh. Ada makhluk lain ciptaan Sang Pencipta loh. Bakteri, virus, parasit ya. Nah kalau dia masuk ke tubuh kita dan kita tidak punya antibodi bagaimana? Nah itu poinnya kan. Artinya sistem imun kita juga butuh makan. Kalau ada infeksi paru-paru berarti kebobolan kita ini. Kenapa kebobolan? Karena sistem pertahanan kita itu nggak kuat. Loh kenapa nggak kuat? Ya karena gimana mau kuat nggak dapat makan. Jadi mau pertahanan sistem imun, sel-sel penduduk tubuh kita ini atau darah semua butuh makan dan itu disuplai dari lambung. Jadi begitu lambung diperbaiki, terus manusia ini memahami makanan dia, dia mengetahui ilmunya apa yang dibutuhkan sel dia, maka terjadilah semua kehidupan yang seimbang. Oke, baik. Tentaranya itu loyal, kuat, ada bakteri dibunuh, nggak berkhianat. Kalau tentara itu berkhianat, itu namanya autoimun. Baik. Atau badai sitokin pada saat diserang virus. Namanya itu ada kajian Karnus tentang virus dan sebagainya ada. Jadi kalau baca Karnus itu sangat kompleks ya Pak. Kompleks. Dan luas sekali yang bisa diselesaikan. Jadi, permasalahannya. Itu tapi sangat pencipta itu sangat canggih. Saya ngerti bahwa dari lambung itu dan makan manusia itulah kuncinya. Dan tapi juga lah kalau seorang merusak manusia, rusaklah lambungnya. Pelan-pelan pasti itu. Pelan-pelan pasti akan timbul banyak penyakit nanti itu. Jadi ini mengerikan sekali. Siap. Jadi jangan sepelekan lambung, betul-betul. Baik, ya. Karena sudah menunjukkan waktu hampir pukul 12 siang ya Pak. Sudah sebenarnya melewati batas waktu tadi, kita tambahkan karena ada kendala teknis. Nah ini ada ucapan terima kasih dari Dr. Ari Yanuar, menjelaskan terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Dulu saya setiap ada pasien yang ada gangguan lambung atau mungkin radang, ini selalu membayangkan andai kata ada bahan yang bisa merekonstruksi lambung. Saya pakai istilahnya ini ada semen gitu ya. Untuk lambung alangkah indahnya. Demikian yang saya ucapkan pada pasien saya karena memang semuanya antasida yang mengobati simptomnya. Alhamdulillah sekarang sudah terjawab dengan konsep Karnus. Terima kasih banyak Pak Iwan, Beni. Sama-sama Dr. Ari, terima kasih banyak atas joinnya di Zoom ini dan mensupport kami di dalam perjuangan Karnus. Siap, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin pertanyaan-pertanyaan akan kami keep ya, akan kami simpan. Nanti akan bisa dibantu jawab dengan tim health advisor kami. Jadi mungkin sebelum kita tutup acara pada pagi hingga siang hari ini, ada closing statement dari Dr. Edi dan juga Pak Iwan mengenai tema kita kali ini dan juga mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga audiens yang hadir untuk mempersiapkan diri selama bulan puasa ini. Silakan mungkin kepada Dr. Edi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dikta.
Pemirsa sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena di sini kita cuma sharing ilmu yang betul sesuai algoritmanya sama Pencipta agar kita semua sehat. Untuk itu, kenali gejala-gejala lambungmu dan sehatkan lambungmu. Jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang belum Anda ketahui. Untuk itu, sehatkan tubuhmu dengan belajar, yaitu Iqra, bacalah, dan bacalah. Jangan mudah terpancing kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Edi atas penjelasannya. Dan sekarang Pak Iwan bisa disampaikan pesan-pesan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih maksimal dan optimal. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, baik yang ada di forum Zoom maupun Bapak Ibu yang ada di YouTube dan lain-lain ya, di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita nantikan. Ayo kita ibadah semampu kita, seoptimal kita, semaksimal kita. Dan ayo kita sambil kita beribadah, kita juga memberikan solusi untuk tubuh kita. Jadi benar-benar setelah menjalankan puasa 30 hari, kita kembali ke fitri, baik jasmani dan rohani. Namun untuk mendapatkan hal tersebut, maka kita harus tahu tentang hukum-hukum yang ada dalam tubuh kita. Berbagi lambung, kemudian pahamilah makanan manusia seperti apa, sehingga kita insya Allah akan kembali menuju atau kembali fitri ya, bukan kembali ke fitri ya, tapi kembali fitri sesuai fitrahnya. Dan satu lagi, sehat itu butuh ilmu, dan ilmu kesehatan adalah hak semua orang, dan insya Allah konsep Karnus terbuka untuk semua orang yang ingin belajar tentang kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Edi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara webinar kali ini Health Talk Konsep Karnus tentang lambung sehat puasa kuat, dan juga terima kasih kepada Pak Iwan sudah memberikan informasi kembali mengenai bagaimana konsep Karnus juga bisa membantu untuk mengoptimalkan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian di hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah kembali berkenan untuk menghadiri acara kami di Health Talk Konsep Karnus. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat tersampaikan atau mungkin belum dijawab oleh Pak Iwan maupun Dr. Edi. Saya izin nanti akan disampaikan oleh tim admin untuk nomor telepon dari Health Advisor kami. Nah, ini nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami coba untuk sampaikan di sana, dan juga Bapak Ibu bisa secara langsung menghubungi tim Health Advisor kami di nomor tersebut yang tertera di chat, nanti akan kami kirimkan via chat begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai konsep Karnus, Bapak Ibu bisa langsung mengakses di www.konsepkarnus.com atau juga bisa memfollow dan juga mengikuti sosial media kami baik di Instagram di @karnus.media, kemudian juga ada di Facebook di Konsep Karnus atau karnus.media, dan juga di YouTube untuk mengetahui pembahasan terkait virus, diabetes, penyakit degeneratif, sel abnormal dan lain sebagainya sudah dibahas oleh Pak Iwan di YouTube Karnus Media tentunya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa, selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selalu sehat senantiasa untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.